Ya, selamat pagi Ibu Sitri Aswar, selaku komentarnya dari Ibu Nilohana Sri Dwiyanti. Baiklah, langsung saja untuk proses seminarnya. Saya Pak Muiz, persilakan. Baik, terima kasih Pak Afgan. Kita sudah memperoleh semua personel yang ada, yang sudah lengkap. Ya, Ibu Nilu sudah ada bersama mentornya, walaupun satu meja makan ya, tidak apa-apa. Satu piring nasi boleh, tidak apa-apa berdua. Baik, terima kasih Pak Penguji sudah siap. Kita akan mulai dengan tampilan yang akan disampaikan atau presentasi yang akan disampaikan oleh Ibu Niluhana Sri Dwiyanti, yang diberi waktu nanti 15 menit ya, maksimal. Tolong diukur waktunya 15 menit maksimalnya untuk mempresentasikan. Nah, presentasi itu bahannya mulai dari perkenalkan nama saja, kemudian isu, kemudian gagasan, kegiatan, tahapan kegiatan, dan keterkaitan nilai. Itu saja yang disampaikan dan dimulai dari sekarang. Silakan Bu Nilu. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Niluhana Sri Dwiyanti. Saya angkatan 73 kelompok 3. Saya seorang guru SDN Padang Raya. Saya juga mengajar di SDN Padang Raya. Terima kasih juga kepada Ibu Kepala Sekolah selaku mentor saya yang sudah bersedia hadir untuk menghadiri seminar aktualisasi yang saya akan lakukan pada habituasi nanti. Walaupun Ibu mentor saya masih dalam keadaan kurang sehat. Adapun pada hari ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi yang saya akan lakukan. Aktualisasi yang saya lakukan yaitu berjudul meningkatkan minat baca siswa melalui media pembelajaran papan tempel pada masa COVID-19 di kelas 2 SDN Padang Raya. Boleh saya izin share, Pak? Ya, silakan. Ini judul saya. Ini visi misi sekolah saya di SDN Padang Raya. Kemudian misinya. Next. Ya, ini nilai organisasi kementerian. Kemudian ada nilai-nilai dasar ASN. Kemudian cara menganalisis isu, saya menggunakan teknik APKL. Kemudian ini isu yang saya APKL-kan ada 5, rendahnya motivasi siswa belajar. Lanjut. Ya, lanjut. Kemudian gagasannya ini kemudian kegiatan pemecahan isu yang pertama yang saya lakukan adalah melakukan konsultasi bersama mentor. Kedua, yaitu kegiatan yang saya lakukan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, membuat media pembelajaran papan tempel dari kardus bekas. Kemudian kegiatan yang kelima adalah membuat kuis interaktif. Kemudian membuat pelaksanaan pembelajaran. Yang kelima, melakukan evaluasi. Adapun tahapan-tahapan yang saya lakukan, yang pertama yaitu mempersiapkan bahan-bahan yang akan saya konsultasikan bersama mentor, kemudian menemui kepala sekolah, kemudian berkonsultasi. Kegiatan yang saya lakukan ini, yang saya terapkan, untuk menciptakan kerjasama antara kepala sekolah dengan bawahan, yang pada akhirnya akan meningkatkan hubungan antara kerjasama antara guru dan kepala sekolah. Nilai-nilai dasar ASN yang saya terapkan adalah nasionalisme, akuntabilitas, anti korupsi, etika publik, indikatornya bersikap hormat dan terbuka. Kemudian yang kedua, tahapannya
dalam membuat RPP tahapannya itu mengidentifikasi silabus dan menentukan kompetensi dasar dan tujuan. Kemudian menentukan materi yang akan diajarkan dan menentukan media dan metode pembelajaran. Manfaat membuat RPP bagi guru yang pertama yaitu pelaksanaan akan lebih terarah. Kemudian manfaat bagi siswa dalam membuat RPP adalah tersusunnya RPP dengan baik dan menarik, maka siswa akan lebih tertarik untuk mengikuti proses belajar mengajar. Nilai dasar ASN yang akan saya terapkan adalah akuntabilitas, nasionalisme, anti korupsi, komitmen mutu, indikatornya efektif dan efisien. Analisis dampak jika saya tidak menerapkan nilai ASN dalam membuat RPP adalah saya tidak akan menerapkan pembelajaran yang runtut dan sistematis hingga tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. Kegiatan yang ketiga, yaitu membuat media pembelajaran dengan tahapan yang pertama menyiapkan alat dan bahan, membuat rancangan media, mendesain, membuat tutorial penggunaan pembelajaran papan tempel. Nilai dasar yang akan saya terapkan adalah akuntabilitas, nasionalisme, anti korupsi, komitmen mutu, indikator kreatif, inovatif, dan orientasi mutu. Manfaat membuat media pembelajaran. Nggak usah dikomentari ya. Nggak usah dikomentari. Jadi setiap tahapan beri dia apa nilai terkaitnya yang relevan. Itu aja dibacakan. Silakan. Iya. Keterkaitannya. Manfaat bagi sekolah adanya media pembelajaran Nggak dari. usah pakai manfaatnya, nggak usah dibacakan manfaatnya ya. Manfaat itu di bab 1. Analisis. Kegiatan, tahapan kegiatan, kemudian nilai yang terkait. Kemudian kegiatan keempat. Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan yang digunakan. Kemudian membuat penyusunan materi. Kemudian mencetak bahan ajar. Langsung kegiatan antar. Nilai yang saya terapkan adalah nasionalisme, anti korupsi, komitmen mutu, indikator kreatif, inovatif, dan orientasi mutu. Kegiatan 5 membuat kuis interaktif. Tahapan kegiatannya membuat soal yang sesuai materi, kemudian membuat penyusunan materi, kemudian mencetaknya. Nilai yang saya terapkan yaitu ada nasionalisme, anti korupsi, komitmen mutu, indikatornya kreatif, inovatif, dan orientasi mutu. Kegiatan yang keenam, pelaksanaan pembelajaran. Adapun tahapannya membuka kegiatan dengan berdoa, mempersiapkan peserta didik, melakukan pretest, menjelaskan mekanisme pembelajaran melalui papan tempel, melakukan proses pembelajaran, melakukan post-test, dan menyimpulkan hasil atau penutup. Nilai dasar yang akan saya terapkan adalah akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, etika publik, indikatornya tidak diskriminatif dan adil. Kegiatan yang ketujuh melakukan evaluasi. Tahapannya menyiapkan bahan evaluasi, mempersiapkan peserta didik, melaksanakan evaluasi, melakukan analisis hasil evaluasi. Nilai dasar yang saya akan terapkan adalah akuntabilitas, nasionalisme, anti korupsi, komitmen mutu, indikator kreatif, dan orientasi mutu. Manfaat evaluasi bagi guru dan adalah dapat memetakan kemampuan siswa selanjutnya untuk mempertimbangkan memilih metode dalam pembelajaran yang dilakukan selanjutnya dan dapat mengetahui tingkat
efektivitas penggunaan media pembelajaran papan tempel bagi siswa. Bagi siswa, manfaatnya adalah siswa dapat mengingat kembali materi yang telah diajarkan melalui media papan tempel. Ini jadwal rancangan aktualisasi yang saya akan lakukan. Terima kasih. Analisis dampak jika saya tidak menerapkan nilai-nilai ASN dan membuat evaluasi nilai yang didapat tidak dapat mengamarkan. Cukup ya. 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 Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nilu telah mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Namun sebelum kita berlanjut, sebelum dikoreksi Pak Penguji, saya kira sudah mengkerut tidaknya Pak Penguji. Saya sedikit sampaikan ya. Jadi kegiatan itu langsung ke tahapan. Tahapan itu langsung ke nilai yang terkait ya. Nanti pada saat di seminar berikutnya seperti itu membacanya. Mana kegiatannya, kemudian tahapan kegiatan ini terkait nilai ini. Tidak perlu lagi disebut dia punya manfaat karena manfaat itu ada di bab 1. Kita sudah masuk pada bab 2. Ya. Jadi tahap manfaat itu kita sudah rangkum semua pada bab 1-nya. Kalau tidak salah di deskripsi organisasi. Ya, manfaat yang ada kan manfaat di sana, ada poin manfaat ya. Manfaat kepada individu atau pribadi atau peserta, manfaat kepada organisasi, manfaat kepada daerah, manfaat kepada masyarakat. So, di situ semua. Jadi tidak perlu disebut manfaat nanti ya. Ya itu koreksi supaya Pak Penguji tidak capek-capek mengoreksinya. Ya. Manfaatnya tidak usah ya. Kemudian ya seperti itu ya mempresentasikan ya. Setelah kita sampaikan isunya, kita sampaikan apa gagasannya, kemudian kita sampaikan kegiatannya. Kegiatan bla bla bla, kemudian kita masuk kepada tahapan. Setiap tahapan itu ada keterkaitannya kita sebut. Jadi jangan disebut semua dulu tahapannya, baru disebutkan nilai. Ada tahap karena berbeda antara satu tahapan nilainya dengan tahapan berikutnya. Ya, ini loh ya. Ya, supaya diperbaiki nantinya ya. Nanti konsultasi kembali ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Oke, di Japri boleh saya siap untuk memperbaikinya bersama Nilu ya. Terima kasih. Baik, kita ke Bu Mentor untuk memberikan penguatan dan memberikan dukungan terhadap apa yang disampaikan oleh Ibu Nilu tadi, tapi tadi saya sudah koreksi Bu Mentor ya. Nanti beri penguatan saja ya. Silakan 5 menit diberi waktu Bu Mentor. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya Kepala Sekolah SDN Padang Raya atas nama Siti Aswad. Apa yang sudah dipaparkan tadi oleh guru kami yaitu dari Ibu Niluhana Sridiyanti, kami sangat setuju karena namanya kelas 2 ini harus ada inovasi daripada gurunya untuk meningkatkan minat siswa belajar, apalagi di kelas 2 itu jelas anak-anak belum terlalu lancar membaca. Jadi dengan adanya papan planel untuk untuk menempelkan pias-pias, ada pias huruf, pias kata, apalagi di dalam kelasnya tema. Jadi menggabungkan beberapa materi itu harus ada di dalam kegiatan tersebut. Jadi bukan hanya membaca tetapi ada pias-pias gambar yang bisa menarik anak. Di saat pembelajaran, gurunya harus membagi pias itu di sejumlah siswa, lalu di lomba. Siswa gurunya menanyakan gambar anjing. Nah, siswanya harus mencari anjing itu mana, lalu berlomba untuk menempel di papan planel. Lalu bukan hanya anjing harus lihat juga adakah di sana kata. Dalam pias itu ada kata anjing. Jadi berbagai macam gambar-gambar, huruf-huruf, potongan kata yang harus tersedia oleh guru itu untuk dapat menarik siswa di mana pembelajaran di dalam kelas mereka bisa aktif. Bukan hanya guru yang aktif, tetapi diharapkan kepada siswa yang terlalu aktif di dalam kelas. Kita hanya mengarahkan. Dengan inovasi-inovasi ini jelas akan meningkat
pembelajaran, apalagi di era seperti ini, di mana media pembelajaran itu kurang, apalagi sangat di pelosok-pelosok seperti kami ini. Jadi inovasi dari guru itu kami sangat harapkan demi peningkatan mutu, demi peningkatan minat daripada siswa itu sendiri, karena syarat untuk naik itu ada 3 komponen, yaitu baca, tulis, berhitung. Kalau siswa sudah tahu membaca, jelas semua ilmu bisa dia pelajari. Jadi kuncinya dibaca itu. Jadi kalau anak sudah mengenal huruf, bisa membuat kata ataupun merangkai kata dengan melihat apa yang ada dia bisa baca, itu luar biasa kepada kami. Jadi terima kasih atas pemaparan dari tadi, kami setuju kepada Nilu supaya sukses. Terima kasih, Bu. Baik. Ya, terima kasih Bu Mentor, beri penguatan dan himbauan, bahkan ya beberapa hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh Bu Nilu ya. Siap Bu Nilu ya? Ya, siapa? Ya, oke deh, supaya bisa terlaksana dan bisa maju sekolahnya Ibu Nilu dan Bu Kepala Sekolah. Baik, kita akan ke Pak Penguji, akan memberikan masukan, tolong disiapkan Bu Nilu ya, tulisnya supaya semua masukan, saran untuk perbaikannya tercatat. Yang sampai ketinggalan, karena perbaikan ini habis setelah ini akan diperbaiki memang. Tidak usah ditunda-tunda, supaya kita akan minta ACC atau persetujuan Pak Penguji nanti. Baru itu bisa dilampirkan nanti dia punya persetujuan penguji bahwa itu layak untuk diaktualisasikan. Tanpa boleh katakan layak untuk diaktualisasikan atau dia tunda, bisa saja. Ya, jadi penguji sangat menentukan kita mau aktualisasikan atau belum. Nah, seperti itu. Ya, untuk itu siapkan alat tulisnya. Kita akan beri kesempatan Pak Penguji, Pak Arhan, untuk memberikan masukan, berikan saran, memberikan koreksi, dan memberikan nilai kepada Ibu Nilu. Silakan Pak Penguji. Baik, terima kasih banyak Pak Mus selaku coach dan moderator pada ujian rancangan aktualisasi menjelang siang hari ini. Terima kasih banyak Bu Mentor yang sudah memberikan penguatan tadi serta gambaran umum, serta menyempatkan waktu dan kesempatannya di sela-sela kesibukan untuk hadir mendampingi Ibu Niluhana Sridwiyanti. Kemudian tadi memberikan gambaran singkat terkait dengan kondisi yang ada di SDN Padang Raya. Saya nanti meminta bantuan Bu Mentor untuk memberikan saran masukan, penguatan, dukungan, serta turut langsung mengamati terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan Ibu Niluhana nanti sesampainya di SDN Padang Raya pada saat mengerjakan kegiatan-kegiatan aktualisasi. Terima kasih banyak Bu Mentor. Siap. Untuk Ibu Nilu, yang pertama adalah cover diseragamkan seangkatan. Tadi sudah saya jelaskan di beberapa teman-teman angkatannya. Nanti tolong ditanyakan kembali terkait dengan penjelasan saya seperti apa. Kemudian di lembar persetujuan tolong cantumkan logo provinsi. Ya, karena ini adalah sifatnya kerjasama, kami provinsi yang menyelenggarakan, Kabupaten Sigi hanya sebagai fasilitas dari penyelenggaranya. Kemudian cantumkan tanggal ya pada lembar persetujuan. Selanjutnya adalah daftar isi. Ya, daftar isi tolong bab per babnya di bold kata-katanya, kemudian buatkan daftar gambar dan daftar tabel, karena di dalam laporan ini ada daftar gambar dan daftar tabelnya. Kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan dengan nilai organisasi, karena tadi sudah saya sempat dengarkan bahwa ini adalah nilai dari kementerian, nilai organisasi dari kementerian, itu tidak masalah, tapi masukkan di dalam gambaran tingkat organisasinya. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah manfaat tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Muiz. Sebenarnya pada saat pemaparan tidak perlu lagi dijelaskan terkait dengan manfaat, tapi lebih kepada keterkaitan dengan agenda 2 dan 3. Itu setiap tahapan agenda 2, setiap kegiatan agenda 3. Ya, terkait dengan nilai dasar profesi SN-nya. Kemudian manfaat tadi jelaskan di bab 1, itu ada buat peserta atau penulis, instansi organisasi, kemudian daerah, dan masyarakat yang terakhir. Kemudian penulisan terkait dengan spasi margin, ya tolong diperhatikan, karena masih banyak yang harus diperbaiki dari laporan ini.
Terutama ada beberapa lembaran-lembaran kosong yang saya lihat juga. Kemudian bentar. Di dalam tabel pun juga masih ada ini ya, penulisannya yang sedikit harus diperbaiki oleh Ibu. Ya, Pak. Siap. Serap. Kemudian tambahkan di akhir kegiatan evaluasi itu tahapannya adalah pemberian reward. Pemberian reward ini bisa membuat motivasi belajar murid-murid Ibu lebih bagus ya. Kenapa? Dengan pemberian reward ini ada motivasi dan keinginan untuk mendapatkan hadiah, belajar, kemudian saing ya. Reward ini dalam tanda kutip tidak harus berupa benda ya. Tidak harus berupa benda. Reward bisa berupa pujian, sanjungan kepada anak-anak ini. Ya. Kemudian, kalaupun berupa benda, jangan yang dibeli secara terus-menerus, dibiasakan. Nanti jadi pembiasaan yang buruk untuk anak-anak Ibu. Jadi sekali beli, misal seperti pin atau badge, ya itu bisa saja. Sudah siap 2 bulan. Didesain sebagus mungkin sehingga anak-anak ini nantinya ada persaingan. Bagaimana sih dapat ini pin tersebut, wah keren nih dipakai sama anak-anak lain. Misal 1 sampai 5. Yang murah kok kalau pin atau badge yang ditempel di lengan. Terserah bagaimana. Jadi itu bergilir. Mingguannya kita nilai, kemudian kita berikan kepada anak-anak yang nilainya tinggi. Nah, nanti ada keinginan tuh di antara murid yang lain. Jadi ada persaingan di dalam. Kemudian terkait dengan daftar pustaka, tolong tambahkan di dalam laporan ini daftar pustaka ya Bu. Ya. Karena di dalam laporan ini saya tidak mendapatkan daftar pustaka. Lalu sebentar. Matriks penggunaan agenda 2, 3 dan visi misi, nilai organisasi dibuatkan matriksnya. Yang terakhir adalah rencana aksi bela negara. Ibu sudah membuat rencana aksi bela negara. Tolong itu dibuat ya, dimasukkan ke dalam laporan ini, direalisasikan dan dikerjakan bersamaan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di rancangan aktualisasi ini. Kemudian jangan hanya menjadi sebuah tulisan saja nilai dasar profesi ASN serta rencana aksi bela negara. Ya, betul-betul diterapkan, Ibu Nilu terapkan pada saat Ibu melaksanakan atau menyelesaikan tahapan-tahapan kegiatannya. Kemudian nilai dasar profesi ASN ini jangan cuma Ibu saja yang menerapkan, tapi juga diajak rekan-rekan guru lainnya untuk ayo sama-sama kita menerapkan nilai-nilai dasar profesi ASN ini. Kemudian bukan hanya Dewan Guru saja yang Ibu bisa mengajak, tapi anak-anak murid Ibu juga bisa Ibu ajak untuk menerapkan ya, penerapan nilai-nilai dasar profesi ASN ini. Kemudian terus berkonsultasi dengan coach-nya ya, sampaikan sejauh mana kegiatan dan tahapan yang Ibu sudah laksanakan. Silakan lakukan bimbingan melalui WA, telepon ataupun Zoom meeting seperti ini. Tanyakan kesediaan coach-nya untuk melakukan bimbingan nantinya. Jangan memaksakan kehendak karena coach juga lagi banyak pembelajaran di kelas lain. Jadi tanyakan dulu kesediaan dan waktu dari coach-nya. Kemudian Ibu punya kewajiban yang harus Ibu laporkan di Kolabjar, yaitu adalah laporan mingguan terkait dengan progres kegiatan Ibu, baik kegiatan maupun tahapan yang Ibu laporkan di Kolabjar agar penguji dan coach-nya tahu sejauh mana kegiatan-kegiatan Ibu yang dilaksanakan. Laporan per minggu, minggu 1, 2, dan 3.
tetap Ibu buat dan Ibu laporkan dan di-upload di Kolabjar. Jika Ibu terkendala dengan masalah jaringan di tempat kerja Ibu agak susah jaringannya, silahkan tetap dibuat untuk laporannya dan akan Ibu upload pada saat Ibu berada di kondisi jaringan yang bagus. Oh, yes. Kemudian tetap berkonsultasi dengan mentor, minta saran masukan, pendapat, serta saran-saran, ya, itu akan memudahkan Ibu dalam melaksanakan kegiatan dan pekerjaannya, karena mentor yang lebih paham dengan situasi dan kondisi lingkungan di sekolah, mentor lebih dahulu bekerja, dan mentor sudah banyak melalui proses masalah-masalah yang sudah terselesaikan. Mentor juga bisa membagi pengalaman-pengalamannya kepada Ibu, sehingga Ibu mempunyai gambaran dalam pelaksanaan tugasnya. Tetap jaga kesehatan selama 30 hari kerja, karena kita akan bertemu lagi nanti pada saat 30 hari kerja di ujian aktualisasi, lengkapi semua evidence dan bukti di setiap tahapannya. Ya, sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Tetap perbaiki laporannya dan upload nanti di Kolabjar. Saya kembalikan kepada Coach sebagai moderator. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Kasub, terima kasih Pak Arhan. Saya kira terima kasih Pak Penguji ya. Saya kira kita tidak lanjut lagi ya. Ini merupakan bagian perbaikan yang sangat sempurna yang telah disampaikan oleh Pak Penguji tadi. Semoga ini bisa dilakukan, diperbaiki, dan akan diaktualisasikan di 30 hari ke depan. Saya kira itu ya. Tadi kan sudah dicatat semua Ibu Nilu ya. Catatannya itu tolong nanti ya, perbaikan itu akan dilakukan sebentar ini. Saya kira itu, saya kembalikan ke Pak Hos untuk melanjutkan. Ya, terima kasih Pak Luis dan Pak Aldo. Baiklah Ibu Nilu, Ana dan Ibu Lektor, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menghadiri seminar acara Ibu Nilu. Baiklah Ibu Nilu, saya rasa cukup sekian untuk Ibu Nilu. Silakan matikan rekodnya. Untuk